Nggak percaya diri karena pernah dibully. Untuk kamu yang klik video ini, kemungkinan besar kamu pernah mengalaminya, dan semoga video ini bisa membantu untuk menemukan solusi bagaimana cara mengatasi ini ya. Karena aku nggak nyaman dengan ketakutan-ketakutan yang aku rasakan yang membuat aku jadi nggak percaya diri. Aku pengen melepaskan ketakutan ini dan bisa lebih pede. Aku nggak mau kayak gini terus. Bagaimana caranya? Tonton sampai akhir, semoga video ini bisa membantu kamu ya. Jadi apa sih bully itu? Jadi bully adalah serangan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, entah secara fisik ataupun secara verbal, yang membuat seseorang itu merasa terintimidasi, merasa tidak berdaya, merasa takut, merasa cemas. Dan bully ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya berkuasa atau merasa punya power, sehingga dia mengintimidasi orang lain, sehingga dia mendominasi orang lain untuk semakin diakui kekuasaannya, untuk semakin diakui kekuatannya. Lalu apa efek dari bully ini? Efek dari bully kalau kita lihat dari sisi korban, bisa membuat seseorang merasa nilai dirinya turun sehingga dia merasa kurang percaya diri, seringkali merasa dirinya tidak berharga, seringkali merasa tidak pantas, dan merasa sulit sekali bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, atau lebih bisa disebut menarik diri dari lingkungan sekitar. Bentuk bully entah kekerasan verbal ataupun non-verbal ini contohnya gimana? Kekerasan verbal, mungkin kamu pernah mengalaminya, dihina-hina, dikata-katain, entah secara fisik ataupun yang lainnya, yang menyebabkan seseorang merasa tidak berharga. Apalagi ini jika dilakukan di depan umum, ditertawakan banyak orang, ini akan membuat seseorang merasa malu, merasa terintimidasi sama lingkungan sekitarnya, merasa tidak berharga, merasa diremehkan, yang tentu ini menimbulkan luka emosional pada seseorang. Ada sedikit cerita ya teman-teman dari aku tentang bully yang pernah aku alamin. Jadi sejak kecil badan aku itu gemuk. Memang kalau masih kecil gemuk itu gemes ya, tapi semakin bertambahnya usia itu jadi bahan ledekan orang-orang di sekitar yang mungkin menurut mereka bercanda. Dan kamu tahu saking gemuknya aku nggak kelihatan lehernya, nempel banget gini double chinnya. Terus kemudian pipi aku juga besar, dulu jadi bahan ledekan orang lain. Masih aku ingat semua bulian-bulian yang pernah orang-orang lontarkan kepadaku, entah itu dari keluarga sendiri ataupun dari teman-teman dan lingkungan sekitar lainnya yang bahkan aku nggak tahu dia itu siapa. Salah satu kejadian itu ketika SMP, masuk SMP lebih tepatnya, ketika masuk SMP kan di situ aku nggak punya teman dan kebetulan dengan badan yang gemuk dan leher nempel, pipi besar seperti itu, aku tuh potong pendek, jadi kan semakin kelihatan gemuknya. Terus karena di situ aku nggak punya temen, aku pernah itu jalan sendiri, kakak-kakak kelas, calon kakak kelas lebih tepatnya ya udah jadi kakak kelas sih karena aku keterima di sekolah itu ketika aku lewat, apa yang mereka katakan? Awas ada gajah, dan mereka bergerombol pada menertawakan ketika aku jalan. Jadi dulu aku jalan itu nggak pernah yang namanya percaya diri melihat ke depan, tapi aku selalu nunduk karena aku nggak percaya diri. Sebenarnya banyak ya sehari-hari yang aku dengar, tapi ini beberapa poin aja. Ketika kelas 8 ada waktu dimana aku dipanggil sama wali kelas, dan kebetulan wali kelasku itu lagi ngajar di ruangan kakak kelas. Pada saat itu kelas masih kondusif, tapi ketika aku masuk mereka pada langsung menertawakan dan bilang awas ada gempa, dan memberikan gestur seperti ini ya, seolah-olah kayak ada gempa kayak gitu ketika aku melangkah masuk ke kelas itu. Guruku tidak berkata apapun untuk mengkonfirmasi, untuk menasihati mereka, cuma diem dan menyelesaikan urusannya dengan aku ngobrol. Kemudian selesai aku keluar dengan balik lagi, aku nggak pernah jalan dengan percaya diri melihat ke depan, aku pasti nunduk ke bawah karena malu dan tidak percaya diri. Kejadian lain yang membuat aku merasa dipermalukan lagi adalah ketika aku kelas 3 SMP atau kelas 9. Jadi ketika kelas 9 itu kan ada pakai seragam baru, harus beli kain baru, batik waktu itu aku masih ingat. Dan karena aku tidak bisa membeli ukuran normal seperti teman-teman aku yang nggak gemuk, aku beli ukuran yang ekstra, dan pada saat itu disebut dengan ukuran jumbo. Nah, it's okay, nggak ada masalah dengan itu. Tapi selanjutnya kebetulan tuh ada panggilan dari ruang guru, karena speakernya ada di kelas ya, jadi semuanya dengar panggilannya bilang, bagi siswa yang beli ukuran jumbo harap ke depan ruang guru sekarang. Nah seketika itu teman-temanku pada noleh ke aku semua, dan itu membuat aku kayak, aku tahu kalau aku gemuk tapi nggak usah kayak gitu tatapannya gitu. Dan itu membuat aku malu pada waktu itu.
Dari sisi aku yang dulu yang masih sangat-sangat sensitif terhadap itu. Padahal mereka nggak ngomong apapun, tapi aku melihat dari ekspresi mereka, dari tatapan mereka, ada yang sedikit ketawa, itu membuat aku merasa didemehkan, membuat aku merasa dihina secara nggak langsung seperti itu. Dan beberapa contoh yang aku sampaikan ini banyak sekali contoh-contoh yang lain dari keluarga sendiri juga ada. Misalkan ketika lebaran beli baju baru yang dulu belum musimnya online shop, jadi beli di pasar tradisional. Nah ketika beli itu nggak ada ukuran yang pas dengan ukuran seusiaku, dan karena orang tua aku kesulitan mencari ukuran yang pas, mereka sampai emosi gitu, karena kan rame ya, kondisinya rame sehingga mereka berkeringat, apalagi ketika puasa. Mereka emosi, dan di saat itu mereka bilang, makanya dibilangin badan itu jangan gemuk-gemuk, disuruh diet susah banget. Nah sontak orang-orang yang pada beli yang lain itu pada menertawakan aku dan ngeliatin aku, dan itu masih ingat sampai saat ini. Nah pelajarannya apa? Kenapa aku cerita ini kepada teman-teman? Pelajarannya adalah bully yang pernah kamu terima di masa lalu itu bisa disembuhkan. Contoh misalkan sekarang, kalau aku misalkan merasa belum sembuh dari luka itu, aku nggak akan berani ngobrol, nggak akan berani ngomong di depan kamera seperti ini, seperti halnya video-video aku sebelumnya juga. Karena aku berusaha untuk menyembuhkan, dan aku tahu jika aku bisa, kamu juga pasti bisa melakukannya. Kita tinggal cari tahu gimana caranya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membuat keputusan untuk move on. Ingat, move on itu bukan melupakan memori-memori buruk itu, tapi move on adalah ketika kamu mengingatnya lagi, kamu sudah merasa baik-baik saja. Seperti apa yang aku alami, kalau ditanya apa aja momen-momen menyakitkan, aku masih ingat semuanya. Tapi sekarang ketika bercerita kembali, aku sudah baik-baik saja, karena aku sudah menerima itu sebagai bagian dari masa lalu aku. Kemudian yang kedua, berhenti melihat diri sebagai korban. Oke, kalau misalkan dulu kamu merasa diri kamu sebagai korban, merasa dipermalukan, merasa diremehkan, merasa tersakiti, itu nggak apa-apa. Itu normal dan itu wajar sekali. Tapi sekarang coba kita lihat, kita sudah berada di waktu yang berbeda. Kamu hidup di masa kini, kita belajar untuk fokus terhadap apa yang kita punya saat ini. Masa lalu biarlah dia berada di sana untuk pembelajaran ke depannya. Kita siapkan hari ini untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Kita lihat masa lalu sebagai pembelajaran. Oke, memang aku pernah dibully di masa lalu, dari itu aku bisa belajar bahwa berkata buruk terhadap orang lain itu efeknya nggak bagus. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Aku harus mengingatkan orang lain agar ini tidak terjadi ke orang yang lainnya. Kamu jadi lebih tahu bagaimana mencintai, kamu jadi lebih tahu bagaimana menghargai, karena kamu bisa merasakan. Dan tentu efeknya ketika kamu bisa memperlakukan diri kamu dengan baik, memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan baik, kamu jadi lebih bahagia. Masa lalu memang tersimpan dalam memori, tapi itu tidak bisa menyakiti kamu lagi. Dan hal ini akan membuat kamu lebih ringan untuk memaafkan dan menerima bahwa aku yang sekarang berhak untuk bahagia. Hari ini saat ini kuputuskan untuk mengizinkan diri aku bahagia dengan melepaskan ketakutan-ketakutan yang aku rasakan sekarang, karena akulah yang punya kendali penuh terhadap pikiranku, akulah yang punya kendali penuh terhadap perasaanku, akulah yang punya kendali penuh terhadap bagaimana aku memikirkan masa lalu aku yang menyakitkan itu. Sehingga ketika aku mengingatnya lagi, perasaan aku sudah baik-baik saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan sedikit cerita dari cerita aku tadi bisa membuat kamu menambah referensi bahwa ketika aku bisa memaafkan itu, ketika aku bisa baik-baik saja ketika mengingatnya, kamu pasti juga bisa melakukannya. Jadi putuskan untuk move on saat ini karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Jika kamu perlu teman cerita untuk menceritakan apa yang kamu rasakan, kamu bisa DM ke Instagram @live, kami siap menjadi teman cerita kamu. Jadi seperti itu, semoga video ini membantu. Be happy and love yourself. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu ya.